Saya akan menceritakan salah satu murid saya yang bernama Sugianto mengalami prestasi yang menurun di semester kedua dibandingkan semester satunya. Itu di sini saya sebagai coach, Pak Sugi sebagai coachnya. Bisa dimulai nggih, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sugi, ada yang Bu Yuli tanyakan mengenai apa yang menyangkut prestasi Sugi selama ini dilihat dari rapot Sugi kok menurun. Untuk itu Bu Yuli minta waktunya, bisa ya untuk bertemu di ruangannya Bu Yuli. Bisa Bu Yuli. Ya, kita ke ruangan sebentar ya Sugi. Mari. Ya, ini Bu Yuli ya. Ya, silakan duduk Sugi. Terima kasih Bu Yuli. Begini, Bu Yuli itu melihat dari rapot Sugi kok banyak drastis menurunnya dibandingkan semester kemarin. Apa yang menyebabkan Sugi rapotnya menurun? Itu karena apa kira-kira ya? Gini Bu, kenapa kok rapot saya tuh sering menurun? Karena saya tuh sering melakukan kegiatan di malam hari Bu. Saya sering beribadah sama teman-teman. Bahkan untuk belajar pun kemungkinan saya itu berkurang Bu. Karena setiap hari teman-teman itu ke rumah menghampiri, terus mengajak keluar, jalan-jalan, naik sepeda, sampai ke Genteng Bu, main di RTH Maron. Oh begitu, jadi lagi marak-maraknya pengen keluar malam ya dengan teman-teman. Teman-teman sekolah apa teman-teman luar sekolah yang diajak begadang? Teman-teman luar sekolah Ibu. Teman-teman luar sekolah, yang satu sekolah nggak ada ya? Nggak ada, rumahnya jauh semua. Rumahnya ada yang di Gendok, ada yang di Sempu Bu. Jadi ya agak susah untuk komunikasi. Ini kebetulan teman saya itu dekat rumah gitu Bu. Mungkin kalau dekat rumahnya Sugi berarti SMP 1 Sempu atau dari SMP 2 Sempu ya? Iya Bu, dari SMP 1 Sempu Bu. Satu Sempu yang banyak. Anak berapa? Anak 7 Bu. Anak Yang sering 7. ya. Setiap malamnya keluar, jadi nggak pernah belajar. Iya Bu itu. Jadi Terus gimana Bu? Teman-teman itu sering mengajak saya. Saya agak menolak, yang gak enak setiap malam habis maghrib ke rumah, setelah itu mengajak keluar terus-terusan itu seperti itu. oh begitu. Keluarnya naik sepeda sendiri. Iya Bu, kadang-kadang saya goncengan dengan teman yang di sebelah rumah Bu. Kebetulan mereka ya sering bermain ke rumah. Nah, akhirnya teman-teman yang ada di SMP itu, dari SMP 1 Sempu itu ya sudah akrab, kebetulan seperti itu Bu. Mereka akhirnya ikut. Ya, karena tetanggaan dekat ya. Jadi lebih akrab dengan teman-teman meskipun bukan dari satu sekolah. Iya Bu. Kira-kira asiknya itu di mana kalau keluar malam itu Sugi? Asiknya kalau keluar malam itu di sana itu ya saling ngobrol, makan-makan snack-snack seperti itu Bu, sambil ngopi sama teman-teman. Itu
sambil main game di sana itu Bu. Apalagi di sana wifi-nya gratisan Bu, apalagi saya itu suka gratis-gratisan Bu. Iya, anak sekarang lagi marak ML itu ya, Mobile Legend ya. Iya Bu. Iya. Itu kalau main gitu itu sampai jam berapa kira-kira untuk main game Mobile Legend itu? Kadang-kadang sampai jam 11 bahkan sampai jam 1 Bu pulangnya, seperti itu. Jam 1 malam baru pulang. Iya Bu. Berarti tidurnya ya sudah larut malam ya. Iya, itu saya itu cuma sebentar Bu. Apalagi mau sekolah sudah terburu-buru, kadang-kadang nggak bawa buku seperti itu Bu. Iya, berarti tidak bisa belajar malamnya. Kemudian tidak bisa menyiapkan pelajaran yang dibawa besok. Iya, Ya. Itu mulai kapan kegiatan keluar malam seperti itu? habis nganu Bu, kenaikan di kelas 9 itu Bu. Baru Habis naik. ikut 2 dan kenaikan kelas 9 itu sudah diajak teman-teman seperti itu Bu. Akhirnya sering main bergadang seperti itu. Jadi selama liburan semester itu agak lumayan liburannya ya. Iya Bu, agak panjang. Akhirnya ya seperti itulah yang terjadi Bu. Jadi keasikan untuk bermain di luar begadang dibandingkan sekolah. Begitu ya. Iya, Ya. Untuk Sugi sudah merasa bahwasanya eh, s- belajar Sugi itu tidak maksimal lagi seperti semester kemarin. iya Bu. Saya tuh lama-lama merasa Bu. Bahkan orang tua saya marahin Bu, kenapa kok nilai kamu semakin lama semakin menurun. Orang tua itu meriksa Bu setiap hari seperti itu. Oh, berarti sudah ada warning, sudah ada perhatian dari orang tua ya. Iya Bu, saya sering dimarahi Bu sama orang tua, pulangnya ya malam-malam seperti itu. Tapi ya gimana lagi buat diajak teman ya, akhirnya sampai mau nolak susah Bu, mau setiap hari ke rumah seperti itu. Bahkan orang tua saya juga sering marahi terus saja, tetap aja. Ya, jelas karena perbandingan semester kemarin mulai kelas 7 terlihat prestasi Sugi yang juara 1, eh, mendadak di kelas 9 kok ya di semester 5 sudah kelihatan langsung menurun drastis begitu kan. Jadi Iya Bu, sangat mengkhawatirkan bagi orang tua maupun wali kelas, terutama Bu Yuli juga merasa bahwasanya ada apa anak ini kok mendadak seperti nilai itu sangat kelihatan drastis menurunnya. Jadi 10 besar aja sudah nggak masuk Bu Yuli iya kemarin gitu. Untuk ke depan kira-kira Sugi mau nggak memperbaiki nilai tersebut? Insya Allah saya usahakan Bu. Karena itu ya juga menurut saya penting Ibu Yuli. Karena prestasi itu juga ya penting menurut saya seperti itu. Bahkan Ya, saya sudah diingatkan sama orang tua, kamu harus lebih semangat lagi belajar, mengurangi untuk begadangnya seperti itu Bu. berarti sudah bisa sadar diri untuk mengurangi apa tadi? Untuk Keluar, begadangnya Bu, iya, ya keluar malamnya dikurangi. Boleh bermain sama teman, tetapi ada batas waktu. iya Kalau Bu Yuli seperti sarankan di sini, misalkan sore buka lagi pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru, Ibu Guru yang selama di sekolah itu bisa dibuka lagi sorenya, kemudian sampai jam 6 atau jam 7 belajarnya sudah selesai, baru
Misalkan ada teman yang mau ngajak bermain, jam 9 sudah maksimal bisa pulang. Iya Bu. Ya, saran Bu Yuli Atas Oke. bisa membagi waktu lebih baik lagi. Boleh, nggak bukan dilarang untuk berteman, tapi kalau keluar sore paling nggak sebelum maghrib sudah sampai rumah, baru membuka pelajarannya sudah, atau yang ada tugas misalkan itu bisa diselesaikan setelah maghrib, setelah sholat belajar sampai 1-2 jam sudah cukup. Jam 9 Sugi bisa istirahat, kemudian pagi sudah fresh lagi, sehingga mudah untuk menerima pelajaran, tidak ngantuk di sekolah, dan mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang maksimal lagi. Insya Allah Bu Yuli yakin Sugi bisa memperbaiki semuanya itu. Begitu ya Sugi? Iya. Iya. Sehingga apa yang harus dilakukan Sugi untuk memperbaiki nilai kamu di semester depan? Saya harus lebih semangat belajar Bu, dan mengurangi begadang saya Bu. Nah, dan saya harus bisa membagi waktu untuk belajarnya. Seperti itu Bu, yang saya harus lakukan. Dan pola pikir saya harus saya rubah biar mendapatkan nilai prestasi yang baik dan membanggakan kedua orang tua Bu. Itu harapan saya. Iya. Saya memang Bu sangat menyesal di kegiatan seperti itu. Saya sering bergadang, akhirnya tidak kontrol waktu, pulang sampai jam 1. Akhirnya saya sekolahnya juga sering nggak bawa buku atau bagaimana, itu pelajarannya juga semakin berkurang. Saya berjanji pada Ibu selaku kepala kelas, saya akan merubah diri saya Bu. Itu harapan seperti itu. Iya. Semangat untuk belajar. Iya, betul sekali Sugi. Jadi harus bisa manajemen waktu. Yang pertama itu, jadi kalau sudah bisa manage waktu, otomatis Sugi bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus rapotnya. Semoga Sugi dapat meminimalkan bergadang dengan teman-temannya nantinya. Itu harapannya Bu Yuli, agar bisa tadi membanggakan orang tua dan adik-adiknya Sugi. Adiknya masih kecil-kecil toh? Iya Bu. Nah itu, jadi Sugi sebagai contoh, karena tertua, kakak tertua kan ya, Iya Bu. anak pertama harus sebagai contoh bagi adik-adiknya Sugi. Yang paling kecil kelas berapa? Yang kecil masih SD kelas 6. SD kelas 6. Berarti Nah, habis ini sudah menginjak tahun depan ke SMP. ya. Ya, paling tidak kalau Sugi itu berkelakuan baik, adiknya juga meniru kelakuan juga baik. Yang pas. Ya. Semoga Sugi bisa meminimalkan untuk begadang tadi itu. Kemudian gamenya, ini yang bahaya lagi, kalau sudah keasikan game itu biasanya sudah lupa waktu. Iya, Kalau Bu. sudah Benar, lupa Bu. waktu, otomatis sampai jam 1 pun kan nggak terasa tadi ya. Iya Bu, nggak terasa memang Bu. Pulang jam 1, padahal di Genteng itu jauh ya, paling tidak satu jam pulangnya, bisa sampai jam 2 tidurnya. Otomatis bangunnya kesiangan juga, pastinya nanti pernah telat juga ya ke sekolah, seringkali telat akhirnya. Nah,
Untuk itu dengan semangatnya Sugi tadi itu, semoga Sugi di semester depan akan lebih baik lagi nilainya dari semester kemarin, karena sudah ada kesadaran dari Sugi untuk bisa Ya, meminimalkan keluar rumah, diajak temennya, tidak harus dituruti berarti ya. iya Bu. Iya. Jadi ada kalanya Sugi harus menolak karena belum belajar, belum mengerjakan tugas, seperti Ya, itu. Sehingga besoknya sudah siap apa yang tugas berikan kepada Bapak Ibu berikan tugasnya kepada Sugi sudah terselesaikan dengan baik. nah, Iya. ya. Tetap semangat ya Sugi. Tetap Bu, semangat Bu, Iya. semangat. Bagus. Semangat 45 masih nuansa 17 Agustusan ya. Bu, Kemarin juga ikut ternyata karnaval kan? iya Bu, itu Iya. kenapa itu kemarin. Iya. Betul sekali. Tetap semangat Sugi. Ya, Semoga semester depan nilai Sugi bisa apa? Lebih meningkat lagi seperti semester-semester sebelumnya. iya Bu, Ya. betul. Ada jam Dan ke 34 ini Sugi. ada Bu, habis ini ada kumpulan OSIS Bu, habis ini. Oh Setelah itu nanti begitu. yang ke 6 mau ada pembelajaran bahasa Inggris Bu nanti. Oh iya, pelajaran bahasa Inggris pelajaran yang disukai kamu toh? Iya Bu, sangat suka Bu bahasa Inggris. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Eh, jadi masuk ke kelas lagi ya karena masih ada pelajaran. Iya Bu, terima kasih Ibu atas sarannya dan masukannya Bu. Saya berjanji pada Ibu selaku wali kelas, saya akan berubah diri saya Bu, akan lebih baik. Harapannya saya nanti eh, dengan apa yang Ibu beri masukan, nasihat, saya bisa merubah dan mendapatkan prestasi yang baik. Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuli selaku ke wali kelas saya dan pengganti orang tua saya yang ada di sekolah sini Bu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Sugi. Ya sudah kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Sugi di sini setelah Bu Yuli eh, kasih sebagai coach dan Pak Sugi sebagai coach di sini? Bagaimana setelah saya coaching untuk eh, tentang skenario yang pertama? Terima kasih Bu. Di sini saya merasa ada dialog yang sangat menggembirakan kepada Ibu, sehingga di situ saya bisa menyampaikan apa yang menyebabkan dari penilaian saya menulis seperti itu sudah saya curhatkan. Akhirnya di situ saya mempunyai solusi yang baik dan menjaga kemitraan yang lebih baik dengan Ibu. Ya, saya juga selaku coach di sini sangat bangga sama Sugi karena sudah mampu kesalahan apa yang sudah dilakukan, menyadari kesalahan tersebut itu yang terpenting. Jadi ya, kita sama-sama ke depan berlatih bersama dan akan lebih sukses lagi. Saya senang selaku coach di sini, merasa senang juga karena Pak Sugi selaku coach sudah mempunyai kesadaran diri untuk merubah perilaku yang lebih baik. Ya Bu. Untuk yang skenario kedua, monggo Pak Sugi untuk jadi coach, saya jadi coachingnya. Oke, terima kasih Ibu. Di sini nanti
saya akan memerankan tentang permasalahan pada teman sejawat Ibu ya. Saya di sini sebagai coach, Ibu sebagai teman saya. Permasalahannya di situ Bu Yuli selaku guru bidang studi IPA sering memberi pembelajaran kepada siswa sambil marah-marah, gitu Bu. Nah, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan itu sambil memberikan arahan pada Bu Yuli, karena banyak anak yang curhat pada saya tentang pembelajaran IPA di kelasnya. Itu Bu ya, kita seperti itu. Iya Pak, siap. Bu Yuli sebagai guru IPA dan saya sebagai ikutnya, atau Bu Yuli sebagai kucingnya. Kucing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, di sini sebagai kesiswaan yang ada di SMP 3 Simajuru Ibu, saya kemarin dapat laporan dari teman-teman, bahkan dari anak-anak, banyak yang lapor bahwa Ibu selama ini apakah sering-sering melakukan pembelajaran di kelas, terus tesnya bagaimana Ibu yang dilakukan di kelas seperti itu? Banyak mengeluh apa saja yang dilakukan oleh Ibu di kelas. Saya di kelas ya mengajar sesuai tupoksi saya. Mungkin anak-anak tersebut biasanya telat masuknya, jadi membuat jengkel saya. Iya, sehingga saya itu pembelajarannya sudah mulai terganggu. Kan awal pembelajaran ada pembiasaan, yaitu doa bersama dan itu Indonesia Raya, itu yang selalu kita lakukan pembiasaan di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran. Sehingga kalau anak-anak itu sering telat, ya saya Bu Yuli mesti marah, karena anak-anak itu seenaknya sendiri masuk, sudah diperingatkan, kadang masih ada yang telat. Begitu Pak ceritanya. Sekali lagi saya pribadi Bu, karena saya cuma sebagai kesiswaan, ya mohon maaf Bu, saya cuma hanya menggali informasi Bu. Kalau nggak ada laporan, maka saya kan nggak akan bertanya kepada Ibu masalah seperti itu. Apalagi saya sebagai teman Ibu, saling mengingatkan, bukan seolah-olah saya itu orang yang merasa sok seperti itu, tidak Ibu, karena ini demi kebaikan kita bersama, dengan tujuan kita adalah mengembangkan sekolah kita Ibu yang ada di SMP Negeri 3 Simajuru itu harapannya. Nah, dengan sini kita akan sambil sharing dan memecahkan masalah Ibu ya, harapannya seperti itu. Nah, kemarin sampai lapor seperti itu Bu, harapan dari saya, usahakan kalau di waktu pembelajaran Ibu kalau usah marah-marah, usahakan apa sih permasalahan pada anak, ditanyakan terlebih dahulu itu seperti itu. Nah, selama ini anak-anak tingkat SMP itu masa-masa transisi Bu, karena mereka dari peralihan dari SD ke SMP, bahkan tingkat kompetensinya masih tingkat tinggi, mereka ingin tahu jati dirinya Ibu. Nah, saya mungkin di sini sebagai kesiswaan yang lapor seperti itu, Ibu sudah ngajar marah-marah terus, akhirnya saya ingin tahu lah permasalahan seperti apa, seperti itu harapannya Bu. Gini Pak, anak-anak itu kalau dia kasih hati itu melonjak, nantinya bisa ngelamak gitu loh ke gurunya itu. Sudah diperingatkan jangan terlambat, tetap terlambat, sehingga proses pembelajaran yang ada itu terganggu otomatis. Jadi enggak 1-2 anak saja yang terlambat, bahkan kadang
satu geng itu ya terlambat semuanya, sehingga saya suruh berdoa sendiri di depan. Jadi bisa sampai jam 7 masuk, jam 7 bisa sampai setengah 8 untuk menghukum anak-anak itu sehingga bisa jera gitu maksud saya, Pak. Ternyata tetap tidak ada perubahan. Pelajaran saya ya tetap telat begitu terus. Jadinya kan saya merasa jengkel, Pak. Iya, iya. Iya, Bu. Dari situ saya sudah menangkap informasi dari Ibu. Karena di situ mungkin anak-anak secara kurang kontrol dari yang pertama dari orang tuanya, Bu. Jadi juga nggak bisa menyalahkan Ibu 100%, nggak bisa. Kenapa? Anak-anak kita yang ada di situ memang brokem semua, Ibu. Nampak dari brokem, bahkan pemantauan dari orang tua pun kurang atau enggak ada. Mereka sering tinggal sama neneknya dan sebagian ada yang tinggal sama pak leknya. Saya juga repot, Bu. Kapan hari kan saya sudah melakukan yaitu home visit, Bu, ke ke dari wali murid. Ternyata dari situ banyak orang tua yang brokem. Nah, di sini harapan saya, Bu, selaku kesiswaan, harapannya Ibu bisa untuk mengontrol diri dan menanyakan permasalahan itu pada anaknya, Bu. Ini diberikan kita bersama, Bu. Yang saya khawatirkan nanti anak-anak semakin bijak pada Ibu, adanya apa rasa dendamnya itu, Bu, yang saya khawatirkan. Saya di sini selaku kesiswaan dan teman sejawat hanya bisa mengingatkan Ibu. Gitu. Mungkin Ibu ada punya trik yang lain untuk merubah dari situ. Seperti apa saya dengar. Jadi tindakan saya selama ini salah ya, Pak? Iya, Bu, karena semati mata anak-anak salah, Ibu, karena Ibu sedang marah-marah. Seharusnya ditanya dulu kepada anaknya apa permasalahannya. Jadi anak-anak itu harus saya tanya dulu alasannya kalau terlambat itu karena apa gitu, Pak. Oke, Bu, leres. Nah, kalau begitu berarti nantinya saya akan merubah perilaku saya untuk dapat menyesuaikan siswa-siswa yang terlambat itu akan saya tanya dulu. Saya alasannya apa terlambat tersebut, begitu ya Bapak? Oke, Bu, karena anak-anak itu adalah sebagai generasi bangsa, Ibu. Kita seolah sebagai guru tidak bisa menghukum pada anak, artinya mendoktrin, oh kamu kok seperti itu, kamu kok seperti ini. Kita harus tanya dulu, Ibu, permasalahannya kenapa. Dan selama ini mungkin saya jenengan kadang-kadang asal menghukum aja pada anak, bahkan sering kita emosi ya seperti itu. Harapan kita ya kita berubah, diperbaiki diri kita, Ibu, pertama itu baik cara mengajarnya, cara menangani anak-anak, bahkan anak-anak tingkat SMP memang masa transisi, Bu, kita harus menyadari dari situ. Jadi Harapannya ya, ini, Bu, karena saya sini sebagai teman sejawat, apalagi melihat dari teman atau ya karena lapor seperti itu adanya nanti anak-anak itu tambah jadi gitu loh, Bu, harapannya. Ya kita harus cari solusi yang tepat bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Harapannya, Bu. baiklah Pak, berarti sikap saya tadi itu kurang tepat ya Pak, sehingga saya harus memperbaikinya. Harus tahu kemampuan anak itu berbeda-beda, kemudian alasan anak terlambat juga pastinya ada alasan tertentu dari anak-anak itu akan saya tampung, kemudian saya harus lebih bersabar diri ya Pak. Iya, Bu, harapannya ya seperti itu, bisa menggali permasalahan di anak, Bu. Itu harapannya. Kadang-kadang anak-anak itu kan ya perlu ada yang perhatian pada kita, kadang-kadang seperti itu, Ibu.
harus sadar diri karena anak-anak itu kurang kasih sayang gitu ya Pak ya. Iya, kurang kasih sayang Bu, benar. Jadi saya harus lebih bersabar lagi menghadapi anak-anak tersebut. Oke Bu, Ya baik, apalagi baiklah kita Pak. gimana Bu? Ya mungkin saya akan merubah perilaku saya kepada anak-anak, memohon maaf ke anak-anak bila selama ini saya kurang berkenan di hati anak-anak. Iya Bu, betul itu. Ibu langkahnya sudah tepat, harus dilakukan seperti itu. Harapannya kan anak-anak memang perlu kasih sayang Bu, kasih sayang. Karena anak-anak itu, ya itu Bu, tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak itu akibat dari program Bu, dari kedua orang tuanya. Ada yang apa namanya ditinggal merantau, ada yang bercerai seperti itu. Nah, anak-anak itu juga yang perlu kasih sayang yang sepenuhnya pada kita itu, apalagi kita sebagai orang tua pengganti yang ada di sekolah. Ya kita mudah-mudahan aja Bu, kita sama-sama berdoa, harapannya anak dapat berubah dan dapat meningkatkan dalam belajarnya. Ya mungkin juga saya kemarin waktu teman-teman home visit itu ndak ikut Pak di rumahnya anak-anak tersebut. Jadi yang saya tahu ya siswa yang lain. Jadi ndak seberapa perhatian dengan siswa yang sering terlambat tersebut. Iya, Ibu kan udah tahu sendiri kan di waktu visit waktu itu Ibu kan melakukan perjalanan ke Malang gitu. Akhirnya teman-teman yang ada itu akhirnya melakukan kegiatan visit itu. Dan itu kan di waktu rapat juga Ibu kan masih belum datang, ada tugas workshop di Malang itu kan Bu, itu kegiatan guru bahasa using di Ya sana. betul Pak. Iya betul sekali. Saya akan rubah perilaku saya tersebut karena itu kurang tepat untuk jiwa atau kenyamanan anak-anak di kelas. Ya, oleh karena itu Bu, kita harus lebih semangat lagi di dalam mendidik anak dan lebih sabar Bu, harapannya seperti itu. Ya itu juga seperti itu, misalkan saya ada kesalahan atau kekurangan saling mengingatkan Bu, itu tujuannya harapannya. Kita di sini adalah untuk rasa kolaborasi, karena saya tadi menanya-nanya terlalu banyak pada Ibu, itu hanya menggali informasi seperti itu benar atau tidak. Dan banyak yang laporan, bahkan teman kita Bu di belakang ngomong tapi di depannya nggak berani. Nah, jadi saya sebagai kesiswaan meluruskan itu aja, apalagi sebagai teman satu perjuangan, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa itu seperti itu. Ya Pak, saya terima kasih banyak atas saran Bapak karena saya sudah merasa sadar diri, plong gitu. Oh bahwasanya yang saya perbuat, saya lakukan untuk siswa-siswi saya itu kurang tepat. Sehingga mungkin membuat anak-anak itu tidak nyaman sehingga bisa saja menggoda saya memang sengaja untuk telat begitu karena saya sering marah-marah di kelas sehingga anak-anak itu berulang kali tetap apa yang dia lakukan justru hanya menggoda saya. Jadi kemungkinan saya nantinya harus bukan mungkin lagi tapi saya harus minta maaf kepada anak-anak untuk refleksi saya di sini. Saya merasa terima kasih sama Bapak masih mau mengingatkan saya sehingga saya bisa memperbaiki diri Pak. Iya Bu, betul memang Bu, harus bisa memperbaiki diri Bu. Kita harus banyak sering bercermin, artinya dari kesalahan-kesalahan itu Bu. Bahkan saya pun juga ya sama, mungkin apa yang dilakukan oleh Ibu seperti itu kadang-kadang, tapi kita harus bisa mengontrol diri, terutama pada diri kita sendiri
terima kasih Pak Sugi atas sarannya, dan saya sudah merasa lega bisa curhat sama Bapak untuk menyelesaikan masalah saya ini. Saya akan bisa kembali ke kelas ya Pak, karena saya masih harus ngajar untuk jam ketiga. Ya, terima kasih Ibu atas meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan saya. Di sini saya membantu sebagai kesiswaan, artinya saling berkolaborasi dengan teman sejawat. Banyak kita di sini bukan hanya mengembangkan sekolah kita kemudian menjadi lebih baik di mata masyarakat, bahkan di teman-teman yang lain baik. Dan kita juga tapi kalau seorang itu juga mencerdaskan pandangan. Saya juga mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang dihadapi oleh Ibu. Terima kasih ya Bu, Ibu bisa kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajarannya. Sama-sama Pak. Dari refleksi tadi, saya merasa artinya senang bicara dengan Ibu. Jadi akhirnya itu bisa mengembangkan sebuah kemitraan yang baik dan menjawab institusi dari permasalahan yang dihadapi. Cukup itu mungkin Bu. Dari Ibu ada yang disampaikan? Ya Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Selaku KUJ di sini, saya merasa senang, saya merasa plong karena saran dari Bapak itu sangat membangun sekali, sehingga saya sadar diri apa yang saya lakukan ini salah, sehingga saya bisa memperbaiki diri ke depannya untuk penyemangat siswa-siswi di masa mendatang. Begitu Pak, saya sangat senang sekali karena Bapak antusias, Bapak perhatian kepada saya, sehingga saya bisa merubah diri saya yang awalnya sering marah-marah kepada anak-anak, sehingga saya sadar diri bahwasanya yang saya lakukan ke anak-anak itu tidak benar Pak. Oke, terima kasih Yuli, tetap semangat dan tetap berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, terima kasih Bapak, semangat. Terima kasih, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.